Oke, halo kawan Sound Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto, masih di perhelatan Gias 2023, dan sekarang saya sudah ada di boothnya Mitsubishi Motors. Apalagi kalau yang bukan kita bahas yaitu SUV terbarunya Mitsubishi, yaitu Mitsubishi X-Force. Oke. Saya mau membahas ada 7 fakta menarik seputar Mitsubishi X-Force. Yuk, tonton video ini sampai habis. Oke, fakta pertama soal desain. Ya, Mitsubishi X-Force ini punya desain yang benar-benar baru. Nah, ini menjadi tanda kutip kebiasaannya Mitsubishi ya. Membuat mobil konsep prototipe, lalu versi produksi itu nggak jauh beda dari mobil versi konsepnya. Dan ini dibuktikan mereka untuk kedua kalinya di Mitsubishi X-Force. Kalau sebelumnya dengan konsep yang sama ada di Mitsubishi Xpander. Oke, kita lihat desainnya ya. Desainnya ini begitu mencirikan sebuah SUV yang tangguh, kekar, namun punya wajah futuristis. Ya, kita bisa lihat di fascia depan sama bonet, lampu utama depan dan lampu belakang itu nggak beda jauh dengan mobil konsepnya, yaitu mobil Mitsubishi X-FC konsep yang dipamerkan di awal tahun dan dibawa roadshow ke beberapa kota di Indonesia. Oke. Kita lihat di sini kombinasinya ya, adalah headlamp ya. Fog lampnya ada di bawah. Lalu bagian samping bodi juga ya. Ada penambahan ornamen yang khas SUV banget. Desain dan aerodinamikanya pun dipikirkan. Jadi ini nggak sekedar untuk gaya-gayaan ya di kap mesinnya ya. Ini buat meminimalkan aerodinamikanya ya, hambatan angin ya. Kita juga bisa lihat di atap ya, atapnya tuh nggak rata, tapi memang ada lekukan di tengahnya. Nah, itu pasti ada tujuannya juga. Kita ke samping. Nah, di sini Mitsubishi X-Force bisa saya klaim dia menjadi pendatang baru di segmen compact SUV yang punya ground clearance paling tinggi di kelasnya, yaitu mencapai 222 mm. Ya, dipadu oleh ban lingkar 18 inch dengan ukuran 225 50 ring 18. Ya, nah kabarnya nih Mitsubishi memberikan racikan spesial di suspensinya. Nah, ini patut sih kita coba nih, bikin penasaran banget soalnya. Oke. Nah, fakta keduanya adalah Mitsubishi X-Force ini diproduksi di Indonesia, di fasilitas perakitannya Mitsubishi Motors Keramaiuda Indonesia, dan akan diekspor ke sejumlah negara ASEAN, juga sejumlah negara lainnya di dunia. Nah, di ajang Gias ini menjadi peluncuran perdananya secara global, artinya ini status peluncurannya World Premiere. Nah, ini kita turut bangga juga ya. Oke, dan engineer Mitsubishi mencurahkan effortnya untuk Mitsubishi X-Force ini supaya ini bisa cocok untuk kebutuhan berkendara di wilayah Indonesia, juga di wilayah ASEAN khususnya. Oke, fakta ketiga ada di kabinnya, di mana Mitsubishi ini totalitas ya. Totalitas untuk menggarap desain eksteriornya, interiornya juga ini nih, padu padan finishing touch-nya nih, gitu. Ya, kita bisa lihat ini ada layar sekitar 12,3 inci dengan layar MHD sekitar 8 inci. Yang ini mungkin memang trennya ya, lagi memanjang seperti ini ya. Semua kelengkapan entertainment, pengaturan fungsi mobil ada di layar ini. Nah, juga AC-nya juga sudah dual zone. Ya, ada beberapa knop yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan waktu berkendara. Nah, ini kalau speedometer ini
mengingatkan saya kepada speedometer expander ya. Juga nih model setirnya nih, ya. Ini masih dari keluarganya Mitsubishi nih, salah satu expander. Oke, kita lihat transmisinya juga. Ini transmisi CVT, ya, tuasnya di tengah. Nah, ini yang saya bukan bingung ya, saya pertanyakan. Ini ada rem parkir elektrik, sementara drive mode-nya, pengaturan mode berkendaranya ada di sebelah kanan dan parkir elektriknya ada di sebelah kiri. Oke, lalu ada engine start stop, auto hold-nya juga di sebelah kanan. Ya, lalu finishing touch. Ya, finishing touch. Kita lihat nih ada plastik keras, ada bahan kain kanvas, ada bahan plastik lagi dengan finishing warna yang lembut nih, agak kecoklatan. Ya, dipadu dengan black piano, ada di trim pintu nih. Ya, ada berpadu dengan black piano. Lalu juga kelengkapan lain cukup lengkap, vanity mirror. Ya, ini layar yang akan menunjukkan kamu sudah pakai seatbelt belum nih, begitu. Di kabin ini juga banyak ini ya, kisi-kisi penyimpanan ya. Ini juga udah openingnya udah soft tuh. Ya. Lalu kisi penyimpanan di sini. Di sebelah kanan. Konsol tengah nih buat cup holder, buat dua gelas. Lalu di tengah, konsol tengah ini juga cukup dalam dan ini bisa berfungsi sebagai cooler. Ya, jadi minuman akan tetap dingin sepanjang perjalanan. Joknya juga, semua joknya udah dilapis kulit dan desainnya juga beda dari desain sebelumnya. Kalau di tipe varian tertinggi ini paduannya two-tone ya. Two-tone jok kulitnya warna hitam dan lapis bahan warna agak kecoklatan. Di baris kedua posisi duduk enak banget, cuma ini memang maksimal rebahnya segini, rebah sandarannya ya. Maksimal segini. Headroom aman buat saya yang tingginya 170 cm. Legroom juga aman, masih ada ruang sisa. Ya, pandangan ke depan juga enak sekali karena desain dari joknya ini nggak menutupi pandangan penumpang belakang ke depan. Ya, lalu ada kisi AC juga dan USB port. Lucunya nih, ada kantong penyimpanannya ada dua nih, yang tengah. Nih sama ini nih ada satu kantong Doraemon kecil nih. Lucu banget ya. Oke. Lalu ini untuk menaruh botol minuman bisa dua nih di door trimnya. Cukup menarik. Ya, dan konfigurasi jok baris kedua 40 20 40 yang artinya juga kapasitasnya 5 penumpang dewasa. Diklaim Mitsubishi tidak akan terlalu sesak buat penumpang dewasa dengan postur tubuh Asia ya. Ya, lalu ini ada armrestnya yang bisa ada cup holder juga nih gitu. Cukup menarik untuk di segmen yang compact SUV. Oke, sebelum lanjut ke fakta keempat soal audio, mau bahas kabin belakangnya juga nih, karena menarik untuk kita kulik nih. Ini bukannya udah power back door. Nah, ini kalau kita pegang kuncinya, kita bisa pakai kaki nih. Pegang kunci, kantongin kuncinya, pegang kaki. Geserin kaki di bawah bumper belakang, dia akan terbuka dengan sendiri. Oke, lalu ini bagasinya cukup luas dan ini ada penyimpanannya 2 tingkat ya. Nah, di sini ada spare tire tapi peleknya pelek biasa, pelek khas spare tire, bukan pelek yang seperti dipasang di mobilnya. Lalu ini bisa 2 tingkat kalau kita susun. Oh ya, ini udah ada peredamannya loh. Nih ya, jadi ini mungkin buat mendukung audio ini. Sebentar lagi kita bahas. Nah, bisa 2 susun seperti ini. Nah, jadi lumayan lebih nambah volumenya lagi. Oke, bahas soal audio ya. Yamaha Motor Corporation menggandeng prinsipal Yamaha musik Jepang dan mereka merancang suatu perangkat audio mobil yang dibenamkan di Mitsubishi X-Force ini. Jadi total ada 8 speaker ya. 8 speaker yang terdiri dari 2 set speaker yang ditempatkan di bagian paling depan ya, dan di trim pintu baris kedua. Nah, kalau yang di bagian depan ini penempatannya ada tweeter
yang ditempatkan khusus di pilar A dengan desain yang memang dipikirkan secara khusus ya. Dan pihak Yamaha pun juga memikirkan sampai detail ya, supaya bisa menghasilkan keluaran suara yang baik di mobil X-Force ini gitu. Nah, menurut konsen mesin gimana? Tapi kalau menurut kami sejauh ini kami belum pernah nih dengar ada perangkat car audio merek Yamaha. Ya, mungkin Yamaha di musik kita nggak usah diragukan lagi ya, untuk membuat alat musik salah satu yang paling top adalah Yamaha. Tapi untuk car audio, kalau menurut kami rasanya baru kali ini ya Yamaha membuat sebuah perangkat audio mobil. Oke, boleh ya tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, ini di tipe Ultimate ya. Jadi ada power backdoor. Tapi kalau di varian yang Exit di bawahnya itu tidak ada power backdoor, hanya bukaan bagasi biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke fakta berikutnya, kami mau merekomendasikan nih sebuah produk audio. Jika kawan sound mesin yang ingin memiliki Mitsubishi X-Force lalu mungkin tidak puas dengan kualitas audio bawaannya, kami merekomendasikan sejumlah merek perangkat audio mobil nih ya, yang sudah pernah diinstalasi di berbagai mobil Mitsubishi. Ya, kita ada brand Vokal ya yang memang mengkhususkan speaker dari mulai 2-way, 3-way, lalu ada prosesornya juga. Lalu ada produk dari Audison ya, dimana ini jagoan banget nih powernya nih ya, dan berdaya besar yang mampu mensuplai kebutuhan daya untuk upgrade audio mobil di mobil Anda. Nah, boleh dicek ya lini produknya ya di akun ini. Oke, kita lanjut ke fakta berikutnya, yaitu soal performa. Nah, kita masuk ke fakta kelima soal performanya. Mitsubishi X-Force ini dibekali oleh mesin yang sama persis yang digunakan oleh Mitsubishi Xpander. Oke, jadi jelas speknya, kapasitasnya 1500 cc, ya naturally aspirated, 4 silinder ya, mesin bensin, bukan hybrid dan tidak juga pakai turbo. Ya, dengan tenaga yang mirip-mirip nih, ya keluarannya hampir 100 horsepower, juga torsinya mencapai 140 Nm. Nah, berpenggerak roda depan. Menariknya, khusus Mitsubishi X-Force ini ada 4 mode berkendara. Ya, yang awalnya saya pikir normalnya kan mode berkendara, mode normal, mode sport, eco ya. Tapi itu ternyata tidak seperti itu. Di Mitsubishi X-Force ini 4 mode berkendara. Pertama normal, kedua mat buat di lumpur ya, ketiga gravel, dan yang paling beda sendiri nih ada mode wet. Nah, ini bikin penasaran nih, gimana sih performanya nih? Ya, apalagi nih penggerak roda depan, sama seperti Xpander. Sudah begitu, ini juga dibenamkan fitur Active Yaw Control ya. Ya, jadi seperti yang sudah ada di Xpander Cross. Nah, makin penasaran deh, gimana nih ya tenaganya. Soalnya kalau dimensinya sepertinya lebih pendek dari Xpander, namun bobotnya juga nggak kalah berat sih dengan Xpander ya. Bisa jadi rasanya rasa Xpander. Nah, penasaran kan? Yuk, tonton video ini sampai habis. Oke, fakta berikutnya ya masih soal Mitsubishi X-Force. Ya, Mitsubishi X-Force ini kita bisa bilang dia pendatang baru di kelas compact SUV yang udah penuh sesak nih ya. Dari berbagai dari merek lain juga udah ada jagoannya, dan ini sesuai janji Mitsubishi sebelumnya, coming in full force. Nah, kalau tadi dari review tadi bagaimana nih menurut kawan sound mesin nih? Karena kalau menurut kami belum lengkap sepenuhnya nih, yaitu salah satu ada fitur ADAS yang belum lengkap ya, jadi belum ada radar, belum bisa berhenti sendiri kalau ada sesuatu di depan, lane keep assist belum ada juga, adaptive cruise control belum ada juga ya. Juga paling penting adalah
panoramic roof. Nah, kalau kawan Sonensin masih ingat, 1 dekade lalu Mitsubishi pernah mengeluarkan medium SUV ya, namanya Outlander Sport, di mana varian tertingginya itu PX sudah pakai panoramic roof. Nah, sementara di X-Force ini yang kita pikir bakal ada nih panoramic roof-nya, ternyata belum ada. Tapi janjinya Mitsubishi kurang dari setahun ke depan akan mengeluarkan varian lagi nih yang sudah lengkap. ADAS-nya juga ada panoramic roof. Nah, kalau kami juga menginginkan nih sebenarnya nih ya, ada pedal shift. Nah, itu kayak asik sekali nih. Nah, kita belum coba. Kita bahas tuntas dulu sampai fakta terakhir. Oke. Nah, fakta terakhir dari Mitsubishi X-Force ini, perlu diketahui Mitsubishi X-Force saat ini baru ada 2 varian. Varian tertinggi yang tadi kami bahas sampai detail yaitu varian Ultimate, dan di bawahnya ada varian Exit. Bedanya hanya di beberapa fitur aja, juga kelengkapan yang lain ya. Secara tampilan sih hampir sama, bahkan dari peleknya pun juga sama. Begitu. Oke, soal harga. Nah, di ajang Gias 2023 ini, Mitsubishi juga langsung men-announce harganya nih. Untuk yang varian terbawahnya, Exit dengan transmisi CVT, itu dibanderol mulai 370 jutaan. Sementara varian paling tingginya itu Ultimate dihargai mulai 412 jutaan. Nah, bagaimana nih menurut kawan Sonensin nih dibandingkan kompetitor lain nih? Kira-kira harga segitu worth it apa enggak nih? Nah, oke, boleh ya tulis di kolom komentar ya. Oke. Sebelum mengakhiri video ini, saya jujur penasaran banget nih, pengen menguji coba performanya. Kebetulan di ajang Gias ini ada area test drive, di mana Mitsubishi menyediakan unit test drive untuk X-Force. Nah, saya pengen tahu impresi berkendara seperti apa. Yuk, ikut saya yuk, langsung kita ke area test drive. Nah, sekarang saya berkesempatan mencoba langsung nih merasakan impresi pertamanya dari Mitsubishi X-Force. Nah, oke, di area test drive-nya Gias. Nah, saya nggak sendirian nih. Di baris ke belakang ada Om Benny dari Kabar Auto dan Om Randy dari Tablet Otomotif. Sekalian ya kita cobain ya. Ini diisi berempat nih, gimana nih rasanya nih ya? Kan katanya suspensinya diracik spesial. Oke, yuk kita mulai. Bismillah. Oh. Sekilas ini impresi pertama ya, pastinya enteng ya, begitu dibejek ya. Meskipun ini treknya terbatas, area pengetesannya kita sepertinya belum bisa dimaksimalin nih. Nah, sementara sih bantingannya nggak terlalu keras, tapi tidak bisa dibilang lembut juga sih, gitu. Oke, karena mesinnya pakai mesin expander, jadi ini ada rasa-rasa expander ini. Ya. Wih, meredamnya dibilang lembut banget sih enggak ya. Oke, kita coba sedikit akselerasi. Ini ada speed trap, kita coba. Ini ada speed trap, coba kita coba kecepatan 20. Siapa naruh wajan? Bagaimana? Agak keras ya suspensinya ya. Oke. Agak lagi keras. Waduh. Kita kecepatan 20 nih tadi nih, melibas speed trap nih. Kita putar balik, kita coba karena tracknya terbatas, kita coba maksimalin ini nih. Ya, akselerasinya saya pengen tahu akselerasinya. Oke, siap-siap. 1, 2, seberapa responsif ya? 1, 2, 3. Agak ngejeda sih begitu dibejek. Agak sedikit ngejeda. Aduh. Oke. Tracknya terbatas, kita belum bisa mencoba mode berkendaranya ya.
apalagi ini agak beda nih mode berkendaranya nih. Ya, ada 4 yang ditawarkan nih, normal, mud, gravel, dan wet. Kita kayak harus cari track ya, track khusus biar bisa merasakan mode berkendaranya ini. Oke. Nah, ini ada trek menanjak. Ada ilustrasi trek menanjak. Ya. Pelan-pelan. Oke lah. Ke area test drive aja. Iya. Halo. Oke. Cukup nih. Udah cukup mewakili untuk impresi pertama ya. Meskipun masih penasaran nih kalau di track yang sesuai peruntukannya gimana nih, karena penasaran banget nih menguji metode berkendaranya. Oke, cukup sekian aja impresi berkendara secara singkat ya. Sepertinya kita perlu nih bikinkan satu video lagi ya, yang benar-benar kita uji di track khusus. Oke. Nah, gimana kawan Sound Mesin? Ya, itu tadi ulasan singkat kami beserta first impression dan first drive. Ya, pertama kalinya kami mengendarai, mencoba langsung Mitsubishi X-Force. Nah, gimana nih kawan Sound Mesin yang udah nyobain? Boleh dong tulis komentarnya di kolom komentar ya. Kalau mau tanya-tanya boleh tulis juga di kolom komentar. Tulis pendapat kalian tentang Mitsubishi X-Force ini. Apakah ini bakal laku banget atau gimana nih dibandingkan kompetitornya? Oke, gitu aja ya video kami ya. Semoga bisa menginspirasi juga memberikan informasi. Oke. Kalau suka video kami, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin supaya channel kami ke depannya dapat semakin berkembang dan dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, segitu dulu dari saya Om Manto di perhelatan Gias 2023. Salam sehat selalu, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.